Tunggu bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada materi belajar matematika kita kali ini, kita akan membahas tentang refleksi. Apa ya refleksi itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu refleksi? Kita akan pahami dulu transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan pada suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Refleksi dalam transformasi geometri berbeda dengan refleksi pada bidang kesehatan. Sama-sama berfokus pada titik sih, akan tetapi kalau direfleksi dalam bidang kesehatan, titik-titik yang dipijat di kaki, sementara kalau di bidang transformasi geometri, refleksi sama saja dengan pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik-titik yang ada pada bidang dengan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Pada video sebelumnya, saat Sela akan pergi ke sekolah, apa yang Sela lakukan? Berdiri di depan cermin. Kalian punya cermin bukan? Untuk ngaca pasti. Saat bercermin, pernahkah kalian memperhatikan bentuk dan ukurannya apakah sama? Jarak diri kalian terhadap cermin, apakah sama pula dengan jarak terhadap bayangan? Dengan menjawab berbagai pertanyaan tadi, kita bisa menentukan sifat-sifat dari pencerminan. Untuk lebih memahami sifat-sifat dari pencerminan, kita perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, benda dan bayangan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian, jarak dari benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Yang ketiga, benda dan bayangan saling berhadapan. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Titik P 3,2 akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menggambar dulu koordinat titik P-nya. 3,2 artinya ke kanan 3 langkah, kemudian ke atas 2 langkah. Kita dapatkan titik P-nya. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya kita dapatkan tadi jarak sumbu X terhadap titik P sama dengan nilai Y-nya, yaitu 2. Maka kita tarik jarak yang sama terhadap bayangan, maka koordinatnya menjadi 3,-2. Berarti titik yang berubah adalah titik Y-nya ya, sementara X-nya tetap. Kita ke contoh soal yang nomor 2. Sekarang yang akan kita cerminkan adalah segitiga ABC terhadap sumbu Y. Langkahnya sama seperti yang nomor 1 sebelumnya. Sekarang kita akan mencerminkan ketiga titiknya. Titik yang pertama A-nya tadi 2,3. Jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 2, senilai dengan X-nya. Berarti bayangannya negatif 2,3. Yang berubah adalah sumbu X-nya. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap titik B. Sebelumnya 5,3, berarti sekarang negatif 5,3. Titik C tadi 2,-1 dicerminkan terhadap sumbu Y, berubah X-nya menjadi negatif 2, negatif 1. Dari dua contoh soal tadi, bisa kita simpulkan bahwa titik P, A, B yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya yang berubah koordinatnya adalah sumbu Y.
Demikian sebaliknya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai yang berubah adalah X-nya. Titik P, A, B berubah menjadi negatif A, B. Tadi kita sudah belajar sifat-sifat dari pencerminan beserta contoh-contohnya. Sekarang tugas kalian adalah menentukan yang pertama pencerminan titik P 3,2 tadi, tapi terhadap garis Y sama dengan X, dan yang kedua segitiga ABC tadi terhadap garis X sama dengan negatif 2. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.